Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 542 bertepatan dengan bab ke 2625. Hamid buru-buru bertanya setelah mendengarnya. "Adik, masalah apa itu?" Ichen berkata, "Saat aku pergi ke tempatmu, aku menemukan kalau kamp militer kamu bergantung kepada generator diesel untuk menghasilkan listrik." "Benar," Hamid berkata. "Generator diesel cukup mudah digunakan, tapi biayanya cukup tinggi." Ichen berkata, "Ini bukan cukup tinggi, tapi sangat tinggi. Setidaknya lebih tinggi beberapa kali lipat daripada batu bara." Hamid segera berkata, "Aku telah menerapkan strategi penghematan listrik di sini. Pada dasarnya kami tidak menggunakan atau menggunakan sedikit listrik di siang hari. Di malam hari, para prajurit hanya menggunakan listrik untuk penerangan. Oleh karena itu, konsumsi listrik tidak banyak, jadi biayanya masih bisa diterima." Ichen balik bertanya, "Kamu tidak memikirkan jangka panjang jika kedepannya kamu mempunyai belasan tentara, belasan benteng? Jika kedepannya kamu mempunyai belasan benteng, maka setiap benteng harus dilengkapi listrik yang cukup untuk penerangan, ventilasi, dan komunikasi, bahkan untuk memasak. Jika seperti itu, pembangkit listrik tenaga diesel kamu tidak akan cukup. Selain itu, biaya konsumsi bahan bakar sangat tinggi jika dipakai sepenuhnya. Selain itu, biaya konsumsi bahan bakar sangat tinggi jika dipakai sepenuhnya." Hamid kaget saat mendengarnya. "Aduh, aku melupakan hal ini. Tapi aku tidak ada cara lain saat ini. Pasukan pemerintah tidak mungkin memberikan listrik pada kami, dan aku juga tidak mampu membuat sebuah pembangkit listrik termal. Jadi aku hanya bisa mengatasinya dengan generator diesel." Ichen berkata, "Meskipun di tempatmu tidak mungkin menyediakan pembangkit listrik termal, tapi bisa mengembangkan tenaga surya. Timur Tengah mempunyai sinar matahari yang cukup. Meskipun biaya konstruksi pembangkit listrik tenaga surya relatif mahal, tapi biaya penggunaan dan perawatan kedepannya lebih murah. Kamu hanya perlu menginvestasikan 2-3 juta untuk membangun sistem pembangkit tenaga surya dan alat penyimpanan. Dengan begitu kamu bisa sepenuhnya melepaskan diri dari pembangkit listrik bahan bakar. Selain itu, listrik yang dihasilkan setiap hari akan cukup untuk digunakan 2.000 pasukanmu secara normal. Panel surya pembangkit listrik tenaga surya dapat langsung ditempatkan di atas atap atau lereng gunung dekat benteng atap atau lereng gunung dekat benteng pertahanan lereng terbalik. Hal ini bisa mencegah dirusak musuh. Kemudian letakkan generator diesel kalian di ruang bawah tanah yang aman dan lakukan perawatan pada hari biasa dan gunakan dalam kondisi mendesak. Kalau seperti itu, kamu mempunyai 2 set alat pembangkit listrik." Ketika sampai di sini, Ichen melanjutkan lagi, "Setiap hal yang ada hubungannya dengan perang harus membuat rencana darurat. Jika yang ini tidak bisa, maka masih ada metode lain. Hal ini bisa meningkatkan peluang hidup. Sejujurnya, kebanyakan anak buahmu tidak memiliki pengetahuan. Kamu sendiri juga tidak mempelajari militer secara sistematis. Jadi pasukanmu memiliki banyak kekurangan dasar teori. Jika tidak memaksa diri untuk berpikir dan belajar lebih banyak, maka akan sulit untuk bertahan dari perang yang sedang berlangsung." Hamid juga tahu pentingnya kata-kata Ichen ini, sehingga dia segera berkata, "Benar kata adik, aku pasti akan menambah ilmuku kelak
dan berusaha meningkatkan pengetahuanku. Setelah itu dia berkata lagi, aku akan mulai menangani masalah pembangkit listrik tenaga surya. Banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan 100 juta dolar. Aku akan melakukan segala upaya meningkatkan diri dan melakukan perubahan dalam semua aspek. Aku pasti tidak akan mengecewakan adik. Yichen bernapas lega saat melihat sikap Hamid yang serius. Dia tidak berani berharap Hamid bisa segera menjadi penguasa sekarang. Bisa bertahan hidup saja sudah bisa dianggap sukses. Kemudian Yichen teringat sesuatu dan bertanya, oh iya, orang-orangmu tidak pernah sekolah. Apakah mereka bisa memakai peralatan untuk membangun benteng? Hamid berkata tanpa ragu, tentu saja tidak bisa jika hanya mengandalkan pasukanku. Aku merasa kesal saat mengingat hal ini. Aku meminta mereka menggali ruang bawah tanah sebelumnya. Menggali 10, tapi hancur 8. Sangat tidak mungkin meminta mereka membangun benteng. Lalu dia berkata sambil tersenyum, tapi aku kebetulan mengenal seorang teman yang bekerja di industri konstruksi di Irak dan memiliki banyak anak buah. Mereka telah terbiasa dengan kehidupan perang di Irak. Selama memberikan bayaran yang cukup, mereka tidak mungkin menolak meskipun harus meminta mereka menggali lubang di bulan. Aku akan menghubungi dia sebentar lagi dan memintanya untuk segera mengirimkan orang ke sini. Yichen berkata, baguslah kalau ada koneksi. Sebenarnya benteng permanen yang aku katakan ini tidak memerlukan biaya yang terlalu tinggi. Juga tidak perlu teknisi tinggi. Kamu bisa mencari cara untuk menonton film lama Tiongkok, Battle of Triangle Hill, dan belajar dari sana. Untuk situasimu saat ini, film ini merupakan bahan pengajaran yang sangat baik karena kalian menghadapi perang dataran tinggi saat ini dan peralatan senjata tidak jauh berbeda. Asalkan kamu bisa memanfaatkan keunggulan, ketinggian, dan memanfaatkan strategi yang baik serta benteng lereng terbalik, maka lawan akan sulit mengalahkanmu meski sesengit apapun serangan musuh. Hamid berkata tanpa ragu, baik, aku akan mencari cara untuk mengunduhnya melalui jaringan satelit dan melihatnya. Yichen berkata, kamu harus memakai sikap hormat dan minat belajar saat menonton film ini. Hamid berkata, adik tenang saja, aku pasti akan belajar dengan rendah hati. Yichen menjawab, ya, dan berkata lagi, oh iya, ketika pekerja konstruksi yang kamu cari tiba dan sudah memulai konstruksi, kamu harus memilih prajurit yang pintar dalam pasukanmu untuk membantu dan belajar dengan mereka. Hal ini bisa mempercepat pembangunan dan memungkinkan prajuritmu belajar konstruksi. Mungkin suatu saat nanti pasukanmu bisa membangun konstruksi sendiri. Baik, Hamid segera berkata, aku pasti akan memikirkan cara untuk membangun sebuah tim konstruksi. Yichen memberikan pengarahan lagi. Kamu harus segera melakukan hal ini. Jika tidak, mungkin saja pasukanmu akan hancur sebelum benteng selesai dibangun. Hamid buru-buru berkata, aku akan melakukannya hari ini dan akan mencoba merendah diri sebelum benteng selesai. Baik, Yichen berkata dengan puas, kamu pakai 400.000 untuk membeli bahan makanan, 1 juta dolar untuk membeli makanan kaleng yang bisa disimpan lebih dari 2 tahun, 1 juta lagi untuk bahan obat juga bahan habis pakai, 3 juta untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya, 20 juta dolar untuk senjata dan amunisi, lalu 40 juta untuk membangun benteng permanen. Uang yang tersisa bisa dijadikan cadangan dan gunakan dengan baik. Pada dasarnya kekuatan pasukanmu dapat maju setingkat, lakukanlah dengan baik. Setelah Hamid mengucapkan terima kasih kepada Yichen dan menutup telepon, dia segera mempelajari rencana pembangunan infrastruktur secara detail. Pada saat yang sama, mengordinasikan
mengkoordinasikan berbagai sumber daya untuk melakukan persiapan permulaan. Pada saat ini, Chen Jekai dan Suroli yang ada di samping Ye Chen melihatnya dengan bingung. Suroli tidak mengerti kenapa Ye Chen tiba-tiba mengajari orang berperang di dalam telepon. Bagaimanapun juga sekarang sudah damai dan perang sangat jauh dari pikiran orang biasa dan dia tidak tahu masalah Ye Chen ke Surya. Sedangkan Chen Jekai tercengang sampai tidak bisa berkata-kata. Dia merasa curiga dan berkata dalam hati, "Aku benar-benar tidak mengerti kenapa Tuan Muda membantu Hamid. Apakah Tuan ingin berkembang di daerah Timur Tengah?" Ye Chen mengerti investasi pembalasan sama seperti judi. Resikonya tinggi, tapi pendapatannya sangat besar kalau menang. Investasi yang dilakukan pada Hamid saat ini sama seperti investasi ibu di perusahaan internet yang baru dimulai di Silicon Valley. Hanya perlu membayar harga kecil jika berinvestasi saat ini dan akan mendapatkan balasan besar begitu mereka berhasil kelak. Meskipun pasukan Hamid bukan sebuah perusahaan tapi merupakan proyek dengan potensi pengembangan yang besar. Jika berhasil akan mendapatkan manfaat yang tidak ada habisnya. Jadi dirinya harus berusaha memberikan beberapa saran dan dukungan untuk investasinya di masa depan. Selain itu, investasi ini bukan hanya sebutir pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah dan beberapa strategi perang, tapi uang sebanyak 100 juta dolar adalah dari keluarga Su. Begitu Hamid mengungkit masalah ini, dirinya mungkin akan mendapatkan balasan selama puluhan tahun. Jadi Ye Chen tidak menjelaskan kepada mereka berdua, tapi dia berkata kepada Suroli, "Roli, identitasmu masih tidak aman sekarang sehingga aku tidak bisa membiarkanmu pergi untuk sementara waktu. Kamu harus tinggal di sini selama beberapa waktu lagi." Suroli berkata tanpa ragu. Roli akan mendengarkan semua pengaturan dermawan. Saat berbicara, ekspresi sedih teramat di mata Suroli. Ye Chen bisa melihat kesedihannya karena dia sudah lama tinggal di sini hingga dirinya pasti sangat merindukan ibunya. Selain itu, ibunya seorang diri dan membesarkannya. Jadi ibunya pasti sangat khawatir karena dirinya tidak ada kabar. Setelah melakukan pertimbangan, Ye Chen berkata, "Roli, kamu sudah lama menghilang di dunia luar. Ibumu pasti sangat mengkhawatirkanmu, bukan?" Ekspresi Suroli langsung terlihat suram dan saat mendengarkan dan mengangguk pelan. "Aku rasa dia pasti masih mencariku di mana-mana. Dia pasti tidak percaya kalau aku sudah mati sebelum menemukan jasadku." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Begini saja, kamu berikan nomor telepon ibumu padaku. Aku akan meminta orang menjemputnya ke Jinling sehingga kalian berdua bisa bertemu." Surali langsung bertanya dengan gembira, "Dermawan, kamu benar-benar ingin membiarkanku bertemu dengan ibuku?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Tentu saja, tapi kamu harus memastikan kalau masalah dirimu tidak bocor. Paling-paling hanya ibumu yang bisa mengetahui. Jadi aku tidak bisa membiarkanmu yang menghubungi ibumu. Jika ibumu tidak bisa mengendalikan dirinya karena terlalu senang dan diketahui orang lain, maka akan kacau kalau beritanya sampai pada pihak Jepang. Dengan situasi pencarian mereka padamu, mereka pasti mengajukan ekstradisi untuk membawamu untuk diadili di Jepang." Tentu saja Suroli mengerti maksud Ye Chen, jadi dia segera berkata, "Kalau begitu apa rencana dermawan?" Ye Chen berkata, "Aku akan meminta Chen Jekai mengundang ibumu ke sini atas nama keluarga Yi, tapi tidak akan memberinya masalahmu dan langsung membawanya bertemu denganmu ketika dia tiba di sini. Bagaimana?" Suroli berkata dengan mata memerah, "Dermawan, Roli sudah puas selama bisa bertemu dengan ibuku. Jika sulit melalui telepon juga tidak masalah." Chen berkata sambil tersenyum, "Lebih baik membawa ibumu ke Jinling tanpa mengetahui apa-apa. Jika dia punya waktu, dia bisa tinggal beberapa waktu denganmu di sini. Dia bisa mengatakan dirinya datang membebaskan kerja sama denganku. Dia bisa mengatakan dirinya datang membahas kerjasama denganku karena aku dengan keluarga He telah berselisih dengan keluarga Su saat terjadi masalah padamu. Orang-orang tidak akan curiga kalau datang membahas kerjasama denganku saat ini." Suroli mengangguk dan berkata dengan semangat, "Terima kasih Dermawan, maaf telah merepotkan Dermawan." Ye Chen melihat Chen Jekai dan memberikan perintah, "Chen Jekai, kamu cepat telepon Ibu Roli nanti dan hubungi dia atas nama keluarga Yi terlebih dahulu. Lihat apakah dia bisa ke sini. Jika dia tidak berminat membahas kerjasama denganku, maka langsung katakan saja kalau Tuan Muda keluarga Yi ingin membahas cara melawan keluarga Su bersamanya." Chen Jekai buru-buru berkata, "Baik Tuan Muda."
Aku akan melakukannya sebentar lagi. Ican melihat ke arah Suroli dan berkata, Roli, kamu berikan kontak ibumu pada Cenjakai, lalu kembali istirahat di kamarmu. Baik, saat ini kotamu di Dongbei. Kota ini tidak besar dan juga tidak kecil dan merupakan salah satu tempat terdingin di Tiongkok. Meskipun sekarang sudah bulan Januari, tapi suhu minimum di kotamu masih mencapai minus 17 sampai 18 derajat. Suhunya hampir sama seperti suhu ruangan pembeku. Suhu terdingin selama musim dingin di sini bisa sekitar minus 50 derajat. Wow. Keluarga He yang merupakan salah satu dari 4 keluarga seni bela diri besar di Tiongkok berada di kota tingkat kabupaten dengan populasi kurang dari 100.000 penduduk. Nenek moyang keluarga He bukanlah orang kotamu asli. Mereka berasal dari Semenanjung Jiaodong. Keluarga mereka adalah keluarga seni bela diri yang lumayan terkenal saat dinasti Ming dan Qing. Tapi keluarga He berlatih seni bela diri di luar saat itu, jadi level mereka masih jauh. Hingga akhir dinasti Qing ketika Semenanjung Jiaodong dilanda perang, saat keluarga He pergi, mereka secara kebetulan mendapatkan kitab tinju yang tidak komplit. Dikatakan tidak komplit karena bagian kitab telah hilang hampir setengahnya. Tidak peduli metode tinju atau metode mental, banyak yang hilang. Tapi setelah seluruh keluarga He pindah ke Dongbei, mereka mengandalkan teknik tinju dari buku yang tidak komplit ini untuk mendapatkan urutan keluarga seni bela diri. Selain itu, karena metode tinju yang dimiliki keluarga He tidak komplit, maka saat anggota keluarga He berlatih keras, sering membuat kekuatan internal terganggu dan meridian terbalik. Hal ini akan membuat luka dalam selama beberapa bulan. Jika kondisinya ringan, luka akan membuat seni bela diri orang hilang, bahkan ada banyak generasi muda yang meninggal. Oleh karena itu, keluarga He secara bertahap membuat rencana untuk menghadapi masalah ini, yaitu berlatih ilmu seni bela diri di tempat yang sangat dingin. Cuaca dingin membantu mengendalikan kekuatan internal dengan lebih baik sehingga mengurangi resiko kecelakaan. Oleh karena itu, keluarga He pindah ke kota terdingin di Tiongkok selama puluhan tahun yang lalu. Suroli menghabiskan masa kecil dan masa remaja di sini, sedangkan He Yingxiu, ibunya, terus tinggal di sini setelah satu lengannya patah karena menyelamatkan saudau waktu itu dan jarang meninggalkan kotamu. Tapi akhir-akhir ini He Yingxiu sering berada di luar. Suroli baru pertama kali ditangkap di Jepang, dan ketika dia mendengar saudara ingin menyelamatkan Suroli, dirinya pergi ke Jepang untuk menemui Suroli dan menyuruhnya jangan khawatir. Tapi tidak diduga, tidak lama setelah Suroli menghilang, muncul kabar keluarga Su mengkhianati Suroli. Sejak saat itu He Yingxiu kebanyakan berada di Jepang untuk mencari Suroli. Meskipun tahu seperti mencari jarum di dasar laut, tapi dia tetap berusaha keras mencari di sekitar Tokyo, lalu menghabiskan banyak uang untuk menyewa kapal penyelamatan untuk mencarinya di perairan Jepang, bahkan mencarinya sampai ke pesisir Tiongkok, tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dia baru kembali dari pantai Tenggara sehari sebelumnya. Dia mencari di beberapa kota pelabuhan utama, tapi tetap tidak bisa mendengar kabar ada orang yang diam menyelinap ke daratan. Dia tahu dengan jelas semakin lama waktu yang ditunda, semakin kecil kemungkinan selamat untuk Suroli. Jadi dia berdiskusi dengan ayahnya He Hong Seng dan bersiap mengumpulkan lebih banyak uang untuk mencari keberadaan Suroli di pesisir Semenanjung Jiaodong. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.